Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh soal ini. Saya sudah membahas mengenai bagaimana membentuk mass matrixnya di video pembelajaran sebelumnya. Bisa dicek bila belum menonton. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya bagaimana kita membentuk matriks kekakuan dalam persamaan gerak sistem degree of freedom ini untuk multi degree of freedom system. Oke ya, kita bahas bagaimana kita membentuk matriks kekakuannya. Nah, karena kita mempertimbangkan 4 degree of freedom, sama seperti mass matrix, stiffness matrix juga adalah berukuran 4 kali 4. Dan masing-masing kolom ini juga kembali, kolom yang pertama itu adalah berasosiasi dengan degree of freedom yang pertama. Kolom kedua, 3 dan 4, dan seterusnya untuk degree of freedom kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita akan membentuk matriks kekakuan ini, isi-isinya apa? Ini kan bentuk umumnya. K11 berapa, dan seterusnya, K41 sampai K44. Oke, nah, bagaimana membentuknya? Sama seperti ketika kita berbicara mengenai mass matrix, kita akan melakukan pergerakan satu persatu. Ya, di sini tidak memiliki massa lagi, sudah kosong saya perlihatkan di sini, tapi dia memiliki bentuk struktur. Nah, untuk kita mulai dari degree of freedom pertama. Kita akan mengasumsikan terjadi pergerakan secara translasi di arah U1, sementara pergerakan di tempat U2 dan rotasi di tempat U3 dan U4 itu tidak ada. Ya, jadi kita bayangkan bagian ini bergerak sehingga mengalami deformasi satu unit deformasi dan menyebabkan frame tersebut atau balik tersebut berdeformasi demikian. Kalau diperhatikan di sini, bagian ini berdeformasi tapi tidak berotasi. Makanya terlihat di sini dia flat, tidak berotasi. Bagian ini juga ditahan supaya tidak berotasi sehingga dia flat, dan ditahan untuk tidak berdeformasi sehingga dia tetap di tempat tersebut. Nah, gaya-gaya yang menyebabkan gaya ini posisi ini berpindah satu unit deformasi dan dia tidak berotasi, dan gaya di sini untuk menahan dia tidak berdeformasi dan tidak berotasi, itulah kekakuannya. Matriks kekakuannya di kolom yang satu-satu ini. Jadi K11 artinya adalah gaya yang diperlukan di arah U1 ini, di arah deformasi pertama, yang diperlukan untuk memindahkan poin tersebut dari poin ini ke sini. Berapa gayanya? Untuk menyebabkan deformasi satu-satuan di arah degree of freedom yang pertama. Dan K21 adalah gaya yang diperlukan untuk menahan titik ini tidak berdeformasi di arah U2 akibat ini terjadi pergerakan 1. Ya, demikian seterusnya. K31 adalah gaya yang diperlukan untuk mempertahankan ini tidak mengalami rotasi tapi hanya mengalami translasi dan seterusnya. Nah, berapa nilainya itu? Kita memerlukan analisa struktur untuk mendapatkan gaya dan momen yang berasosiasi dengan pergerakan yang diberikan tersebut. Nah, analisa struktur yang mana yang saya maksudkan? Nah, ini saya meminjam dari appendix 1 buku Chopra Dynamic of Structure. Stiffness coefficient untuk jenis pergerakan translasi dan rotasi. Translasi yang berada di sebelah kanan dan rotasi yang di sebelah kiri ini. Jadi memahaminya begini. Jadi kalau ada satu balok atau satu kolom atau suatu elemen struktur lah yang dia rigid kiri kanannya atau perletakannya jepit kiri kanannya, tapi dia didorong satu unit deformasi. Jadi ketika titik ini berpindah satu unit deformasi begini, nah gaya-gaya dan momen-momen yang muncul di ujungnya adalah nilai seperti ini, 12 EI per L pangkat 3 ke bawah, dan ini ke atas 12 EI L pangkat 3, dan momen 6 EI per L kuadrat dan 6 EI L kuadrat, seperti arah-arahnya ini yang diasumsikan ya. Nah, kalau dia mengalami rotasi saja, tidak mengalami translasi, seperti di sini mengalami satu unit rotasi, dan balok tersebut memiliki
EI dan L ya tentunya di sini. Nah, momen dan gaya yang muncul di ujung-ujungnya adalah 4 EI per L untuk momennya di sini yang memiliki rotasi 1 unit rotasi, dan gaya yang ini adalah 6 EI per L kuadrat. Di kiri dan kanannya arahnya saja yang berbeda, dan ini momen di sini adalah 2I per L. Ya, ini dari analisa struktur. Bagaimana penggunaannya? Coba kita lihat di sini. Jadi ini cantilever kita yang tadi, dan ini deformasinya. Saya munculkan kembali di sini bantuannya untuk translasi dan untuk rotasi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita asumsikan titik 1 ini, U11 mengalami perpindahan satu satuan. Ya, makanya nanti yang kita gaya yang di arah tersebut itu adalah K11. Gaya yang di titik ini adalah K21. Dan momen di titik ini adalah K31 dan ini K41. Jadi ini adalah koefisien-koefisien dari stiffness matrix dengan mengasumsikan terjadi pergerakan U1 sama dengan 1 dan di tempat lain U2, U3, dan U4 sama dengan 0. Oke, dan kita bagaimana mendapatkan nilainya? Kita menggunakan bantuan ini. Cuman karena ini appendixnya pergerakannya ke bawah, coba kita flip, sekarang pergerakannya ke atas. Ya, sehingga yang gaya yang ada di sini adalah 12 EI per L pangkat 3. Ya, karena ini panjangnya L, tapi struktur kita panjangnya adalah L per 2. Ya, jadi kalau kita masukkan L per 2 ke nilai ini, dapatnya adalah 96 EI per L pangkat 3. Dengan cara yang sama, K31 ini adalah 6 EI per L kuadrat di sini untuk panjang L. Kalau kita masukkan L per 2, itu akan dapat nilainya 24 EI per L kuadrat, dan seterusnya di sini juga dapat. Nah, untuk yang rotasi dengan cara yang sama, ini degree of freedom yang ketiga, ya, kita akan mengasumsikan di degree of freedom yang ketiga terjadi rotasi sebesar 1 unit rotasi. Ya, sementara dia tidak mengalami perpindahan di titik 1 dan titik 2 pun tidak ada perpindahan, dan di titik 4 juga tidak ada rotasi. Makanya di sini agak flat ya. Yang ada berotasi hanya ini saja. Ini ada rotasi sebesar 1 ya. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan bantuan ini. Berarti ini momen yang di ujung sini adalah 4 EI per L untuk panjang L, tapi kita memiliki panjang L per 2. Sehingga dapatnya 8 EI per L. Di sini jadi 24 EI per L kuadrat, dan seterusnya di sini juga ya. Kita menggunakan ini 6 EI per L kuadrat dengan memasukkan L per 2, maka dapatnya 24 EI per L kuadrat. Ini jadi 4 EI per L. Oke, jadi inilah nilai-nilai untuk koefisien dari stiffness matrixnya. Untuk yang kolom yang pertama, berarti ini kolom yang pertama ini adalah nilai-nilai yang ini. Nah, kita lihat di sini K11, K21, dan K31 dan K41 adalah searah dengan asumsi degree of freedom yang kita sebutkan di awal. Nah, K11 kita lihat ini adalah 96 EI per L pangkat 3. Dan karena arahnya sejajar, sama arah, berarti dia nilainya positif. Makanya ini adalah 96 EI per L pangkat 3. Dan K21 arah positifnya adalah ke atas, sementara yang ini 96 EI per L pangkat 3 ke bawah. Makanya nilainya ini negatif. Ya. Demikian juga untuk K31, ini arah positifnya adalah berlawanan arah jarum jam seperti asumsi awal, U3 ke arah sana. Namun gaya untuk menyebabkan dia tidak tadi terjadi rotasi adalah ke arah sesuai dengan putaran arah jarum jam, makanya dia minus 24. Demikian juga untuk K41. Itu dia untuk komponen dari stiffness matrix di kolom yang ke-1. Dengan menggunakan nilai ini, kita akan mengisi kolom yang ketiga. Kita akan memperoleh nilainya seperti terlihat di sini. Minus 24 di sini karena K13 ke arah ke atas, sementara gayanya ini ke arah bawah. Ya, seperti demikian. Nah, dengan cara yang sama kita akan melakukan untuk U2 dan U4. Ya, U2 di sini berarti degree of freedom yang kedua berada di tengah cantilever. Kita asumsikan dia mengalami pergerakan 1 unit deformasi di sini, sementara rotasi U4 di sini nggak boleh ada, perpindahan 1 nggak boleh ada, rotasi 3 nggak boleh ada.
ya. Jadi sekarang kita memiliki dua elemen yang terlibat, ya. Sebelumnya hanya satu karena ini bagian sini tidak boleh bergerak. Sementara ini karena dia pergerakannya di tengah, makanya berefek kepada elemen satu dan elemen keduanya. Dan kalau kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita akan mendapatkan gaya-gaya di elemen yang pertama dan di elemen kedua seperti terlihat di sini ketika kita mengasumsikan pergerakan U2 sama dengan 1. Ya. Demikian juga untuk rotasi, kita akan mengalami rotasi di degree of freedom yang keempat, ya, sebesar 1 satuan rotasi di sini, ya, sehingga dia deformasinya seperti terlihat di sini. Yang ini nggak boleh mengalami rotasi dan nggak boleh mengalami perpindahan. Yang ini juga tidak boleh mengalami perpindahan. Karena U4 saja yang sama dengan 1, U1 sampai U3 sama dengan 0. Ya. Kalau itu dilakukan, kita memecah kembali menjadi dua elemen. Ya, kita akan menggunakan bantuan ini untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Dengan catatan L-nya adalah L/2 ya. Mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, bagaimana kita membentuk koefisien stiffness matriksnya untuk kolom yang kedua? Kita lihat di sini nih. K12 berarti dia ini nilainya minus 96 EI per L pangkat 3. Dan K22 kita lihat di sini, K22 ini ada dua hal di sini. Ada 96 di elemen yang sebelah kiri dan ada juga 96 dari elemen sebelah kanan. Sehingga kalau kita jumlahkan itu dapatnya 192 EI per L pangkat 3 dan arahnya sesuai dengan K22, dia berarti positif. Ya. Untuk yang K32 ini adalah dia 24 EI per L pangkat 2. Dan untuk K42 di sini ada dua komponen, 24 ini ke arah kanan dan 24 EI per L pangkat 2 ini ke arah kiri, sehingga kalau ini dijumlahkan dengan ini nilainya saling menghilangkan, makanya nilainya 0. Ya, demikian juga untuk yang ke kolom yang keempat, kita akan memperoleh nilai-nilainya seperti dengan cara yang sama. 24 ini K14 adalah positifnya harus ke atas, tapi ini gayanya adalah ke bawah, 24 EI per L kuadrat, ya, negatif. Dan K24 ini ada cancel satu dengan yang lain, 24 EI per L kuadrat ke bawah, dan ini di cancel sama ini, sama, makanya nilainya sama dengan 0, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami cara memperoleh matriks kekakuan ini. Dan kalau diperhatikan nilai yang di bagian perletakannya ini tidak aktif, ya, tidak terlibat di dalam pembentukan stiffness matriksnya karena degree of freedom di sini dia tidak ada, ya, di bagian perletakannya. Jadi persamaan geraknya bagaimana? Persamaan geraknya sudah kita peroleh di video pembelajaran sebelumnya, mass matriksnya. Dan itu nilainya seperti terlihat di sini. Ini stiffness matriksnya yang baru kita dapatkan. Dan ini parameter akselerasi dari 1 sampai 4 degree of freedom. Ini parameter perpindahan dari degree of freedom pertama sampai yang keempat. Dan untuk yang gaya luarnya cukup sederhana cara mendapatkannya. Kita lihat aja P1 dan P2 ini searah dengan degree of freedom yang mana? Kan P1 itu searah degree of freedom pertama, P2 searah dengan degree of freedom yang kedua, maka ada P1, P2 di degree of freedom 1 dan 2. Sementara yang searah dengan degree of freedom 3 dan 4 tidak ada gaya luar yang bekerja di situ, makanya nilainya 0,0. Begitu kira-kira. Inilah persamaan geraknya multi degree of freedom cantilever ini yang terdiri dari 4 degree of freedom. Nah, untuk sedikit memberi gambaran, di awal-awal kemarin saya sudah memberikan angka-angka ini, kita dengan mudah bisa menggantikan mass matriksnya ataupun stiffness matriksnya dengan parameter-parameter atau angka yang sudah disebutkan, berubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, kira-kira inilah hasil akhir dari persamaan geraknya yang sudah kita diskusikan. Di video selanjutnya saya akan coba membahas sebenarnya stiffness matrix itu bisa juga diturunkan dari konsep flexibility matrix. Jadi stiffness matrix itu sama dengan 1 per flexibility matrix. Nanti kita akan diskusikan di video pembelajaran selanjutnya, ya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di selanjutnya.